pembukaan dibuka mulai dari tanggal 18 dan tanggal berakhirnya adalah tanggal 24 bulan ini tahun 2021. Yang perlu kita perhatikan sebelum formasi ataupun yang lain-lainnya, lihat dulu kriteria pelamar dari setiap formasi. Yang pertama, ada SLTA masinis, yang artinya masinis yang lulusan SMA ataupun sederajat, pria atau wanita, dan jurusannya itu harus SMA IPA, SMK ataupun MAK, dari teknik mesin, teknik otomotif, teknik listrik, teknik elektro atau elektronika. Dan nilai kawan-kawan harus punya nilai UAN minimal 7, ataupun untuk tahun 2020 dan 2021 itu berdasarkan nilai pada ijazah. Untuk pria, minimal tingginya 165 cm, sedangkan tinggi badan wanita adalah minimal 160 cm. Untuk melakukan pendaftaran pada SLTA masinis, syarat dokumennya hanyalah identitas KTP, ijazah SLTA, dan transkrip UN ataupun UAN SLTA. Selanjutnya adalah khusus untuk lulusan D3 masinis. Ini dibuka untuk pria dan wanita juga untuk pendidikan D3. Tetapi jurusannya terkhusus untuk lulusan PPI, yaitu Teknologi Mekanika Perkeretaapian. IPK minimal yang harus kawan-kawan D3 punya yaitu IPK 3. Tinggi badan pria minimal 165 cm, sedangkan tinggi badan wanita minimal 160 cm. Dan kawan-kawan sekalian, jika ingin mendaftar D3 masinis, maka harus punya skor TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT ataupun IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5, TOEIC minimal 345. Dan untuk dokumen-dokumennya yaitu akreditasi D3 kalian, identitas KTP, ijazah D3, ijazah SLTA, sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL IBT atau IELTS ataupun TOEIC D3 yang merupakan sertifikasi bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah transkrip nilai D3 kalian. Selanjutnya yaitu untuk sarjana masinis. Dibuka juga untuk pria dan wanita. Dan pendidikannya ini bukan hanya S1, melainkan D4 juga bisa mendaftar. Untuk jurusannya adalah teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informasi, ataupun sistem informasi. Kawan-kawan dari S1 jika ingin mendaftar sebagai seorang masinis harus punya IPK minimal 3. Dan tinggi kalian bagi pria adalah minimal 165, sedangkan wanita minimal 160 cm. Dan sama halnya dengan D3 masinis, kalian juga disuruh untuk memberikan sertifikasi bahasa Inggris. Untuk sarjana masinis, TOEFL ITP minimal 500, TOEFL PBT atau IBT minimal 61, IELTS minimal 5,5, TOEIC minimal 500. Dan dokumen yang harus kalian kirim adalah akreditasi S1, identitas KTP, ijazah S1, sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PBT, IBT atau IELTS ataupun TOEIC D4 S1. Dan juga jangan lupa transkrip nilai D4 S1 yang harus kalian upload di akun kalian masing-masing. Selanjutnya ada SLTA Kondektur. Ini terkhusus untuk para pria dan lulusan dari SLTA dari jurusan IPA, IPS maupun bahasa, SMK ataupun MLK yang jurusan perhotelan dan jasa pariwisata. Nilai UAN kalian di ijazah minimal 7 dan tinggi badan bagi pria minimal 165 cm. Skor TOEFL yang harus kalian miliki adalah untuk ITP itu minimal 350, PBT dan IBT minimal 20, ataupun IELTS minimal 2,5, ataupun TOEIC minimal 260. Dan dokumen yang harus kalian upload pada akun kalian adalah identitas KTP, ijazah SLTA,
sertifikat TOEFL ITP ataupun TOEFL PBT, IBT atau IELTS ataupun TOEIC, dan juga transkrip UN ataupun UAN SLTA. Selanjutnya ada SLTA pengatur perjalanan kereta api ataupun yang sering disebut dengan PPKA. Ini terbuka untuk para pria dan wanita. Yang terbuka untuk lulusan SLTA, yaitu SMA, IPA, IPS, SMK atau MAK dari teknik mesin, teknik otomotif, teknik listrik, teknik elektronika, dan teknik elektro. Nilai yang kawan-kawan perlukan untuk mendaftar di formasi SLTA pengatur perjalanan kereta api adalah punya nilai UAN minimal 7, tinggi badan pria minimal 165 cm, dan tinggi badan kalian bagi yang wanita adalah 160 cm. Dan dokumennya hanya perlu identitas KTP, ijazah SLTA, dan transkrip UN ataupun UAN SLTA kalian. Selanjutnya untuk formasi D3 pengatur perjalanan kereta api, terbuka juga untuk pria dan wanita lulusan D3, yang mana harus lulusan dari manajemen transportasi perkereta apian. IPK minimal kalian adalah 3. Sedangkan untuk pria minimal punya tinggi 160 cm dan wanita 160 cm. Dan tak lupa juga kalian harus punya skor TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT atau IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5 ataupun TOEIC minimal 345. Dan kalian harus menyiapkan dokumen yaitu akreditasi D3, identitas KTP, ijazah D3, sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PBT, IBT atau IELTS atau TOEIC D3, dan transkrip nilai kalian D3. Selanjutnya ada untuk formasi S1 pengatur perjalanan kereta api, terbuka juga untuk pria dan wanita, dan terbuka untuk lulusan D4 ataupun S1 dari teknik informasi ataupun sistem informasi. Kalian harus punya IPK minimal 3, dan bagi pria punya tinggi 160 cm, sedangkan wanita adalah 160 cm, dan skor TOEFL ataupun sertifikasi bahasa Inggris TOEFL ITP minimal 500, IBT ataupun PBT 61, IELTS minimal 5,5, TOEIC minimal 500. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah kalian mengupload pada akun kalian yaitu akreditasi S1, identitas KTP, ijazah S1, sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PBT, IBT atau IELTS ataupun TOEIC D4 atau S1 kalian. Dan yang terpenting transkrip nilai D4 ataupun S1-nya. Selanjutnya yaitu formasi SLTA pengawas stasiun. Terbuka juga untuk pria dan wanita yang lulusan dari SLTA seperti SMA ataupun MA IPA, SMK ataupun MAK dari teknik mesin, otomotif, listrik, elektronika, dan elektro. Kalian harus punya nilai UAN minimal 7, dan bagi pria tingginya 165 cm dan wanita 160 cm. Kalian hanya perlu mengupload identitas KTP, ijazah SLTA, transkrip UN ataupun UAN SLTA kalian. Dan juga pengawas stasiun diberikan formasi untuk D3 juga yang untuk pria dan wanita dari jurusan teknik elektro, teknik informasi atau sistem informasi. IPK minimal kalian adalah 3, tinggi badan untuk pria 165 cm, wanita 160 cm. Dan ya, kalian harus punya sertifikat bahasa Inggris yang berupa TOEFL ITP minimal 400, PBT IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5, TOEIC minimal 345. Dan kalian harus menyiapkan akreditasi D3 kalian, identitas KTP, jasa D3, sertifikat kebahasa Inggrisan atau sertifikasi bahasa Inggris kalian, dan juga transkrip nilai D3. Dan terdapat juga formasi untuk para lulusan sarjana S1, pria ataupun wanita dari D4 dan S1 dari jurusan teknik elektro, teknik informasi, atau sistem informasi. IPK minimal kalian adalah 3, dan bagi pria tingginya harus 165 cm dan wanita adalah 160 cm. Dan hati-hatilah bahwasanya untuk S1 kalian harus punya skor TOEFL ITP
minimal 500, ataupun PBT atau IBT minimal 61, IELTS minimal 5,5, TOEIC minimal 500. Dan harus kalian persiapkan adalah akreditasi S1 kalian, identitas KDP, ijazah S1, sertifikat TOEFL ITP, dan TOEFL PIBT, IBT ataupun IELTS dan TOEIC D4 S1. Dan ya, transkrip nilai D4 ataupun S1 kalian. Selanjutnya adalah formasi SLTA petugas langsir ataupun PTE PLR atau petugas rumah sinyal PRS. Terbuka hanya untuk pria dan dari lulusan SMA, MA, IPA, IPS, SMK atau MK, teknik mesin, teknik otomotif, teknik listrik, teknik elektronika ataupun teknik elektro. Dan kalian harus punya nilai UN minimal 7. Tinggi badan kalian sebagai seorang pria adalah minimal 165 cm. Yang harus kalian persiapkan adalah identitas KTP, ijazah SLTA, transkrip UN ataupun UAN SLTA kalian. Dan juga untuk bagian D3 terdapat juga formasi yaitu petugas negatif cek listrik aliran atas ataupun dipanggilnya PNC LAA, yang hanya terbuka untuk pria dari lulusan D3 jurusan teknik elektro, teknik mekatronika, teknik fisika terapan ataupun fisika instrumentasi, teknik elektro instrumentasi. IPK minimal kalian adalah 3 dan tinggi badan yang harus kalian punya adalah 160 cm. Dan yang terpenting adalah kalian harus punya skor TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5, TOEIC minimal 345, dan akreditasi D3 kalian harus persiapkan identitas KTP, jasa D3, sertifikat bahasa Inggris kalian, dan transkrip nilai kalian pada saat mengikuti D3 kalian. Selanjutnya, adapun untuk D3 ada petugas negatif cek sintelis atau dipanggil dengan PNC sintelis dan hanya terbuka untuk kaum pria dari lulusan D3 teknik elektro dan teknik mekatronika. IPK minimal yang kalian harus punya adalah 3, tinggi badan pria minimal 160 cm, dan skor TOEFL kalian hampir sama dengan D3 petugas negatif cek listrik aliran atas, yaitu TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT atau IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5, TOEIC minimal 345. Dokumen yang harus kalian upload adalah akreditasi D3 kalian, identitas KTP, jasa D3, dan sertifikasi bahasa Inggris kalian, dan juga transkrip nilainya. Lalu untuk D3 juga terdapat formasi operator KPJR yang hanya dibuka untuk kaum pria lulusan D3 teknik mesin dan teknik elektro. IPK minimal kalian adalah 3, tinggi badan kalian sebagai pria adalah 160 cm, skor TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT ataupun IBT minimal 32, IELTS 4,5, TOEIC minimal 345. Dokumen yang harus kalian siapkan adalah akreditasi D3, identitas KTP, ijazah D3, sertifikat bahasa Inggris kalian, dan transkrip nilai kalian. Dan juga untuk D3, ini banyak sekali untuk D3 ya, formasinya adalah teknisi workshop depo mekanik JJ untuk pria lulusan D3 teknik mesin dan teknik elektro. IPK minimal kalian adalah 3, tinggi badan yang kalian harus punya 160 cm dengan skor TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT atau IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5, TOEIC minimal 345. Dan dokumen yang harus kalian perhatikan adalah akreditasi kalian, identitas KTP, jasa D3, sertifikat bahasa Inggris, dan transkrip nilai kalian pada saat pendidikan di D3. Selanjutnya terdapat formasi untuk lulusan LSTA yaitu Satker Teknisi Jalan Rel dan Jembatan. Terbuka hanya untuk pria lulusan dari SMA ataupun MA IPA ataupun SMK dan MAK Teknik Bangunan. Nilai UN minimal 7, tinggi badan kalian sebagai pria adalah minimal 160. Dan dokumen yang harus kalian upload hanyalah identitas KTP, ijazah SLTA, dan transkrip UN ataupun UAN SLTA kalian. Dan juga dibuka untuk jurusan sarjana,
Satker Teknisi Jalan Rel dan Jembatan bagi pria lulusan D4 ataupun S1 dari teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektro. IPK minimal yang kawan-kawan sekalian perlukan sebagai seorang sarjana adalah minimal 3, tinggi badan kalian adalah 160 cm, skor TOEFL ITP minimal 500, TOEFL PBT ataupun IBT minimal 61, IELTS minimal 5,5, TOEIC minimal 500. Harus kalian perhatikan adalah akreditasi S1 kalian, identitas KTP, jasa S1, dan sertifikat bahasa Inggris, serta transkrip nilai pada saat kalian lulus pendidikan. Dan bagi SLTA selanjutnya yaitu adalah teknisi pemeliharaan sarana. Ini terbuka untuk kaum pria dan wanita lulusan SMA, MA, IPA, SMK ataupun MMK, teknik mesin, otomotif, elektronika, elektro, tenaga listrik. Yang kalian harus perhatikan adalah nilai UAN kalian minimal 7 dan tinggi badan pria 160 cm, tinggi badan wanita minimal 155 cm. Dan dokumennya hanyalah di identitas KTP, jasa SLTA, dan transkrip UN atau UN SLTA kalian yang harus upload di akun kalian nantinya. Dan untuk formasi D3 terdapat lagi yaitu teknisi pemeliharaan sarana yang hanya terbuka untuk kaum pria. Lulusan D3 teknik mesin, teknik elektro, teknik elektronika, teknik otomotif, dan teknik industri. Namun, kawan-kawan harus punya IPK minimal 3 dan tinggi badan minimal 160 cm. Dan yang paling penting adalah kalian punya sertifikasi bahasa Inggris berupa TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT ataupun IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5, TOEIC minimal 345. Dan yang kalian harus perhatikan adalah dokumennya itulah akreditasi D3, identitas KTP, jasa kalian D3, sertifikat kalian tentang bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris kalian, lalu transkrip nilai D3. Dan selanjutnya untuk sarjana juga dibuka formasi teknisi pemeliharaan sarana yang dibuka untuk pria dan wanita dari lulusan diploma 4 ataupun sarjana S1 dari teknik mesin, teknik elektro, teknik elektronika, teknik otomotif, dan juga teknik industri. IPK yang harus kalian punya adalah minimal 3. Bagi pria tingginya 160 cm dan bagi wanita minimal 155 cm. Kalian juga harus punya skor dari TOEFL ITP minimal 500, TOEFL PBT IBT minimal 61, IELTS minimal 5,5, TOEIC minimal 500. Itu yang harus kalian perhatikan, kalian harus punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Lalu ada juga untuk D3 administrasi yang dibuka untuk pria dan wanita lulusan D3 teknik mesin, elektro, elektronika, otomotif, dan industri. Dengan IPK minimal 3, tinggi badan kalian untuk pria adalah minimal 160, sedangkan wanita adalah 155 cm. Dan seperti biasa untuk lulus D3 administrasi ini kalian harus punya skor TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT ataupun IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5. Akreditasi ke D3 kalian, identitas KTP, ijazah D3, sertifikat TOEFL, dan nilai kalian harus kalian upload di akun pendaftaran kalian sebelum apply untuk lowongan ini. Dan yaitu untuk sarjana administrasi dibuka untuk pria dan wanita dari D4 ataupun S1, teknik mesin, teknik elektro, elektronika, otomotif, ataupun industri dengan IPK minimal 3 dan tinggi badan untuk pria 160 cm, untuk wanita adalah 155 cm. Skor TOEFL ITP kalian untuk bisa mendaftar pada formasi S1 administrasi itu minimal 500, TOEFL PBT IBT minimal 61, IELTS minimal 5,5, TOEIC minimal 500. Dan dokumennya adalah akreditasi S1, identitas KTP, ijazah kalian sarjana, sertifikasi bahasa Inggrisnya, dan transkrip nilai kalian. Dan selanjutnya untuk lulusan SLTA.
ada operator KPJR yang hanya diperuntukkan untuk pria lulusan SMA ataupun MA IPA, SMK ataupun MAK Teknik Mesin dan Teknik Elektro dengan minimal UAN minimal 7, tinggi badan kalian sebagai pria adalah minimal 165 cm. Dan dokumennya itu yang harus kalian siapkan untuk bisa mendaftar di formasi SLTA operator KPJR hanyalah identitas KTP, ijazah SLTA, ataupun transkrip UN ataupun UAN SLTA. Dan perlu kalian ingat, untuk transkrip UN ataupun UAN SLTA, bagi lulusan 2020 dan 2021, itu adalah nilai-nilai pada ijazah kalian. Selanjutnya itu ada SLTA untuk teknisi workshop depo mekanik JJ yang hanya diperuntukkan bagi pria lulusan SMA atau MA jurusan IPA, SMK atau MAK Teknik Mesin dan Teknik Elektro dengan minimal nilai UAN 7 dan tinggi badan pria minimal 160 cm dan dokumennya cukup identitas KTP, ijazah SLTA dan transkrip UN ataupun UAN SLTA. Selanjutnya adalah formasi D3 Satker Teknisi Jalan Rel dan Jembatan yang juga hanya dibuka untuk kaum pria. Lulusan D3 Teknik Sipil dengan IPK minimal 3, tinggi badan kalian sebagai pria adalah 160 cm, punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris berupa TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT atau IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5, atau EC minimal 345. Dan dokumennya adalah akreditasi D3, identitas KTP, ijazah D3, sertifikasi kalian dalam hal kemampuan bahasa Inggris, transkrip nilai D3 kalian. Dan lalu, untuk D3 ini banyak sekali D3 ya. Ada formasi staf pelayanan yang dibuka untuk kaum pria dan wanita, lulusan D3 manajemen dan D3 administrasi. IPK minimal kalian adalah 3 untuk pria, tingginya harus 160 cm minimal itu ya. Dan tinggi badan wanita minimal 150 cm. Dengan skor TOEFL ITP minimal 400, TOEFL PBT ataupun IBT minimal 32, IELTS minimal 4,5, TOEIC minimal 345. Dan dokumen yang harus kalian upload atau persembahkan adalah akreditasi D3, identitas KTP, ijazah D3, sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PBT, IBT atau IELTS atau TOEIC D3, dan transkrip nilai kalian pada saat pendidikan D3. Dan selanjutnya adalah sarjana staf pelayanan yang dibuka untuk pria dan wanita lulusan D4 ataupun S1 dari jurusan manajemen dan administrasi dengan IPK minimal 3, tinggi badan pria minimal 160, tinggi badan wanita minimal 155, skor TOEFL ITP minimal 100, TOEFL PBT atau IBT minimal 61, IELTS minimal 5,5, TOEIC minimal 500. Dan dokumen yang harus kalian persiapkan adalah akreditasi S1, identitas KTP, ijazah S1, sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PBT, IBT atau IELTS atau TOEIC D4 S1, transkrip nilai kalian masa pendidikan D4 S1. Dan yang terakhir adalah SLTA administrasi yang dibuka bagi kalian kaum pria dan wanita lulusan SMA, MA, IPA ataupun SMK dan ataupun MAK dari jurusan manajemen perkantoran dan teknik bangunan. Nilai UAN minimal kalian adalah 7 dengan tinggi badan pria minimal 160 cm, tinggi badan wanita minimal 165 cm, dan dokumen yang harus kalian perlukan hanyalah identitas KTP, ijazah SLTA, dan transkrip nilai UN ataupun UAN SLTA kalian. Dan kawan-kawan sekalian, itulah formasi yang dibuka untuk rekrutmen eksternal tingkat SLTA, D3, dan S1 pemenuhan kebutuhan pekerja PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2021. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah hati-hati dalam mengupload persyaratan di akun pendaftaran kalian, karena kebanyakan dari kalian mempunyai kesalahan dalam hal seperti
dalam hal foto, harus kalian perhatikan di akun kalian, foto kalian itu harus foto formal dengan baju kemeja putih dan juga dengan latar belakang ataupun background warna biru. Hati-hati ini, kebanyakan salah menggunakan warna merah ataupun warna putih. Itu bisa menjadi poin yang sangat fatal jika kalian melakukan kesalahan tersebut. Dan bagi kawan-kawan sekalian yang ingin mendaftar, silahkan pikirkan mau ambil formasi apa dengan segala sertifikasi dan segala persyaratan yang diberikan. Silahkan teman-teman berusaha dengan berikhtiar dan juga dengan keyakinan tinggi untuk bisa lolos. Dan itulah informasi dari saya. Selamat berjuang untuk tahun ini, kalian para angkatan tahun 2021, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.